Sobat Ruang Ekspresi Amor Fati, perkenalkan gue Rika sebagai founder dari Ruang Ekspresi Amor Fati. Kali ini sebagai MC-nya cuma gue doang karena Bennya sedang halangan. Bennya adalah seorang co-founder juga dari Ruang Ekspresi Amor Fati. Oke, sebelumnya gue mau menjelaskan sedikit tentang Ruang Ekspresi Amor Fati. Ruang Ekspresi Amor Fati ini adalah wadah yang nantinya akan menjadi platform atau aplikasi untuk teman-teman bisa berbagi cerita bersama kami. Dan teman-teman bisa mengekspresikan diri teman-teman seapa adanya untuk mencintai takdir kita di bumi ini, yaitu Amor Fati. Amor Fati itu sendiri berasal dari seorang filosof yang bernama Friedrich Nietzsche yang artinya itu mencintai takdir. Dan kami ingin membantu teman-teman semua untuk lebih aware terhadap bumi kita dan takdir kita. Di sini juga kami mempunyai wadah support group untuk teman-teman bisa sharing permasalahan kehidupan dan bisa bebas berekspresi menjadi diri teman-teman seapa adanya, tanpa adanya penghakiman. Karena nggak dipungkiri ya, kalau kita itu sulit banget untuk jadi diri sendiri, apalagi di media sosial. Dan pastinya ada perasaan canggung dan sungkan untuk bercerita dengan teman-teman dekat atau juga keluarga. Oleh sebab itu, Ruang Ekspresi Amor Fati bisa jadi tempat kamu untuk cerita. Di sini juga kamu bisa mendapatkan support dari teman-teman yang lainnya yang ada di grup. Kita saling menguatkan dan saling membantu. Tapi dengan catatan tidak boleh bercerita tentang kriminalitas. Nah, untuk bercerita pastinya akan mengurangi ya perasaan emosi, benci dan segala macam. Dengan bercerita kita ada perasaan lega. Dan kita juga di Ruang Ekspresi Amor Fati menyediakan bantuan untuk kasus-kasus yang urgent dari professional help seperti psikolog. Nah, episode ini tuh berarti yang ke-6. Kita akan posting di IGTV, Spotify, dan juga YouTube. Terus kita akan sebut narasumber kita sebagai non-name atau dia requestnya dipanggil dengan Siska. Oke, kalau gitu kita sambut ya. Halo Kak Siska. Halo Kak Rika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Rika gimana kabarnya? Lumayan baik walaupun agak hektik. Oke nih Kak Siska, ada cerita apa nih yang mau di-sharing sama teman-teman yang dengar? Ya, jadi aku tuh punya cerita tentang 14 tahun yang lalu. Waktu aku akhir SMP sampai kuliah tingkat 2 ya. Wow. Tentang perjalanan cinta aku yang toxic relationship. Wah, gimana tuh Kak ceritanya Kak? Jadi sebenarnya dia tuh kakak kelas aku waktu dulu SMP. Nah, gimana sih rasanya punya kakak kelas yang ganteng gitu ya, terus kita tuh kayak ngegebet gitu loh. Nah tapi kita tuh pacarannya pas aku kelas 3 SMP, dia udah SMA gitu. Berarti usianya beda berapa tahun tuh Kak dengan si cowok itu? Sebenarnya beda 2 tahun, cuman karena dia SMA-nya akselerasi, jadi pas aku masuk SMA dia udah keluar. Oke. Gitu. Nah, awalnya hubungannya sih baik-baik aja dan aku dulu waktu SMP mungkin kayak kalau cinta tuh menggebu-gebu banget ya, menggebu-gebu gitu kan. Bucin gitu ya kalau bahasa zaman sekarang tuh. Iya, bucin banget kan dulu ya. Sampai dia tuh kayak ngatur aku gitu buat temenan sama siapa aja, terus ngatur cara berpakaian aku. Tapi aku tuh senang-senang aja karena ya aku pikir itu tuh bentuk kasih sayang gitu ya. Iya, bentuk kasih sayang buat diri aku sendiri gitu. Maksudnya mungkin ini pacarnya tuh nggak pengen kayak gini, nggak pengen jadi jelek lah di mata orang-orang atau gimana. Jadi aku tuh ya secara ikhlas dan sukarela aja gitu, senang aja gitu digituin sama pacar sendiri tuh. Awalnya sih seperti itu ya gitu kan. Awalnya seperti itu. Nah akhirnya pas aku kelas 1 SMA dia kan kuliah tuh di Jawa Tengah. Aku di Jawa Barat ya. Kita LDRan. Terus yang tadinya ya dulu mungkin aku waktu SMP kalau kata orang tuh famous mungkin ya dulu ya. Asik, sampai banyak orang yang suka. Iya eksis gitulah ya maksudnya. Cantik ya. Dong Kak Siska. Pasti banyak yang suka. Terus iya, nah tapi semenjak pacaran sama dia tuh aku tuh kayak udah nggak punya teman, kayak bingung mau main sama siapa gitu tuh. Terus
akhirnya aku diam aja di rumah gitu kan, nurut sama dia, sampai kayak mau kemana-mana pun harus minta izin dia dulu, kayak udah istri suami aja ya. Iya benar. Terus izin dulu, kayak gitu. Terus cara pakaian pun dirubah, sampai kalau misalkan mau pacaran sama dia tuh, misalkan rambut aku tuh diikat, terus dia nggak suka, pengennya diurai, udah diurai. Terus kalau mau tuh pokoknya buat nyenengin dia aja gitu semuanya kan. Ngatur banget ya. Iya, ngatur banget, sampai akhirnya ternyata dia tuh pas kuliah di Jawa Tengah, ternyata dia tuh selingkuh kan. Wow. Selingkuh dan sama wanita yang berbanding terbalik sama apa yang dia aturin ke aku. Gitu. Dia kan pengennya cewek tertutup, terus nggak ganja, nggak gatel di rumah gitu kan. Taunya ceweknya tuh kayak SPG, terus teman-teman yang suka clubbing gitu loh. Terus aku lihat fotonya tuh seksi-seksi. Nah dulu tuh aku tuh sampai kayak tukeran handphone mau aja gitu loh, tukeran handphone sama nomor tuh sama dia tuh. Dikekang banget ya. Sampai pokoknya dihapus-hapusin nomornya, terus nomor aku dipegang dia, nomor dia dipegang aku, sampai akhirnya tuh selama setahun ya itu tuh. Dan aku tuh mau aja, handphone aku sama dia tuh kan lebih jelek handphone dia, tapi aku tuh mau aja gitu tuker tuh. Terus logika tidak berjalan. Pada saat itu ya, nggak apa-apa. Iya, pada saat itu bener ya. Nah terus udah gitu tuh, pas aku minta balikin lagi handphonenya, ternyata banyak banget cewek-cewek yang nge-SMS-in dia. Dulu kan masih zaman SMS ya, belum ada BBM, belum ada WhatsApp tuh kan. Banyak banget gitu kan cewek-cewek SMS-in dia. Terus kalau misalkan aku minta buat dia jujur tuh, dia tuh marah. Kita tuh kalau berantem tuh nggak pernah misalkan kamu tuh yang ini nggak pernah kayak gitu, tapi bahasa Sunda yang kasar, yang bahasa binatang keluar semua, bahasa binatang. Terus ya pokoknya nggak enak banget lah gitu didengar. Jadi dulu tuh aku tuh kalau misalkan pacaran tuh kalau marah kebanyakan diem ya. Nah sampai satu ketika ada cowok tuh yang SMS-in aku terus, pokoknya manggil sayang gitu. Akhirnya dianya tuh sampai bantingin handphone, terus aku pegang tangan dia. Ya kan dia mau keluar dari rumah tuh. Keluar dari rumah, aku pegang tangan dia sampai tangan aku tuh dihempaskan itu kan. Dihempasin. Itu cuma gara-gara ada cowok nge-SMS aku kayak gitu aja. Kasarnya udah mulai kelihatan gitu, ya. Iya, udah kelihatan tuh. Udah setahunan. Sampai dia manggil Perex ya. Waduh, oke. Manggil Perex sama aku. Sampai dia manggil seperti itu. Terus dia dorong aku. Jadi dulu tuh aku tuh kayak apa ya, kayak bener-bener harus dimilikin dia, sampai dikasih kalung inisial nama dia, dikasih cincin yang ada nama dia gitu loh. Kayak ngiket ya sebenarnya. Iya, kayak ngiket banget. Terus tapi kalau lagi berantem tuh si cincin tuh dibanting sama dia tuh. Itu dan itu tuh maksudnya dulu tuh kan sakit hati banget. Maksudnya gini loh, kalau misalkan kita nggak bersalah kan kita coba untuk menjelaskan ya. Nah tapi itu semua tuh ditangkas gitu sama dia tuh nggak percaya, malah marah-marah terus. Sampai aku tuh pernah muntah di depan dia, saking apa ya, saking nggak kuat gitu ya. Iya, nggak kuat gitu loh, saking pernah sampai lagi berantem tuh muntah aja di depan dia. Terus bingung gitu harus ngomong apa lagi sih nih aku tuh gitu ya, biar dia tuh yakin gitu kan sama aku. Nah dari situ tuh aku tuh jadi terbiasa buat ngomong kasar, jadi ngelunjak, jadi main tangan juga gitu. Padahal dulu aku tuh nggak pernah banget gitu kalau misalkan apa sih ngomongnya, nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalkan mari aku tuh diam gitu kan, diam pundung lah gitu kan, istilahnya pundung, diam sampai cowoknya sadar baru ngobrol gitu kan. Tapi lama-lama tuh karena udah keseringan digituin gitu, jadi kepancing juga ya. Iya, kepancing kan gitu tuh kita tuh. Kepancingnya tuh sampai lama loh kayak gini tuh pancingnya tuh ya. Terus sampai aku tuh jadi tengil gitu kan kalau misalkan ngejawab tuh. Kita tuh kalau apa sih pacaran tuh udah kayak kucing sama anjing gitu loh. Jadi pas saut-saut loh kalau berantem tuh kayak gitu. Nah, sampai ini tuh pokoknya selama SMA tuh aku tuh sering gitu kan, diselingkuhin, terus dibentak-bentak kayak gitu semuanya kan.
Nah sampai pas kuliah, sampai sebelum kuliah tuh, jadi dia tuh pernah suka sama cewek. Ini emang kelihatan banget sih, kelihatan. Maksudnya kalau yang lain tuh main-main tuh, nah kalau sama si cewek yang ini tuh dia tuh emang kelihatan suka gitu, kelihatan sayang gitu sama cewek itu tuh. Sampai akhirnya dia bela-belain datang ke Cimahi dari Jawa Tengah buat nemuin cewek itu. Kita sempat putus sama dia, putus sama dia. Terus akhirnya tapi ternyata dia tuh minta balikan lagi sama aku, minta balikan lagi dan tapi aku terima aja gitu. Aku terima lagi, terus kita biasa lagi. Pas terus dia kan bilangnya udah putus tuh, udah putus. Dan itu tuh ternyata aku tuh baru ingat, ternyata aku tuh tukeran handphone lagi untuk yang kedua kalinya. Masih mau lagi ya? Dan masih mau. Dan ketahuan laginya tuh gara-gara dulu kan kalau misalkan di handphone Nokia tuh ada pesan yang disimpan di dalam memori handphone dan memori telepon. Nah aku tuh iseng lah gitu kan buka memori telepon. Nah ternyata di situ tuh dia tuh SMS-an sama cewek itu bilang katanya mau ngelamar gini. Padahal sebelumnya tuh waktu itu tuh dia tuh minta balikan tuh sampai nangis sujud sama aku tuh. Itu tuh karena udah keseringan bohong kan, sampai nangis sujud gitu kan. Terus minta bantuan orang tua aku juga, teman-teman aku juga buat pengen balikan lagi sama aku. Pokoknya bener-bener kayak menyesal banget lah gitu situ tuh. Nah akhirnya aku terima lagi di situ tuh, tapi setelah aku biasa lagi, terima lagi, dan beberapa bulan kemudian aku tahu bahwa dia itu masih selingkuh, maksudnya dia bilang kan dia udah ngelepasin si cewek itu, tapi ternyata dia masih berhubungan ke cewek itu aku tuh udah kayak nggak bisa marah gitu sama dia tuh, udah malas buat marah lagi lah gitu. Aku cuman nge-SMS cewek itu, kamu bilang katanya kamu mau tinggalin gitu kan, kamu bilang katanya sesama perempuan gini, aku bilang kayak gitu kan, biar dia misalnya ngerasain gitu kan apa yang aku rasain. Nah sampai kayak gitu, tapi ternyata aku tuh kan ada ya, kita tuh kadang suka bilang aku tuh udah nggak percaya sama dia tapi ternyata masih percaya. Nah ini tuh aku tuh bilang aku tuh masih percaya, tapi ternyata hati aku tuh udah nggak bisa gitu, udah nggak percaya lagi sama dia tuh. Nggak bisa dimanipulasi, tapi emang bener-bener udah nggak percaya. Nah saat itu aku waktu kuliah tuh ya udah akhirnya aku yang balas semuanya tuh, aku yang balas semuanya, jadi pertempuran ya gitu kan. Sebuah hubungan jadi pertempuran ya, kayak balas dendam gitu ya, nih gue juga bisa gitu balas kan. Dendam. Iya gue juga bisa. Nah akhirnya pas aku masuk kuliah tuh aku udah mulai sadar, aku udah mulai mikir, tapi tetap aja masih nggak bisa lepas dari dia. Susah banget lepas dari dia tuh. Susah banget. Sampai aku tuh dekat sama cowok, terus kan dia juga waktu awal kuliah juga suka dugem, ya udah aku dugem juga gitu kan ya. Sampai akhirnya tuh sampai tingkat 2 kuliah tuh aku tuh ketahuan selingkuh sama mantannya dia. Ketahuan selingkuh sama mantannya dia, terus mantannya dia ngeliat dan bilangin ke dia. Terus akhirnya dia datang ke kosan, marah-marah, bantingin handphone, cermin yang segede kita tuh, remote dibanting situ, cempreng semuanya kan. Sampai si yang jagain kosan, kenapa mungkinnya tapi nggak berani buat misahin kita gitu tuh. Iya itu sebenarnya dulu tuh kayak cuman hempasin tangan kayak gitu, tapi tuh makin lama makin hubungan tuh makin parah, kekerasan tuh makin parah. Makanya gimana ya, jangan sampai lah gitu kayak gitu. Makanya banyak banget kan kasus-kasus yang kayak pembunuhan kayak gitu tuh. Tapi emang benar itu tuh makin lama tuh makin menjadi ya, pancing gitu, semakin menjadi. Aku tuh pernah sampai banget bawa pisau. Allahu Akbar. Terus ke dia gitu ya, kayak bawa pisau kayak saking kepancingnya ya ampun, ini tuh apa sih gitu loh, maksudnya tuh ini tuh hubungan apa sih kayak gini tapi tuh. Aku tuh bener-bener hubungan gitu kan, apa sih kayak gini tuh, sampai aku tuh ya ampun
sampai akhirnya tuh pernah ditampar tuh ya, terakhir tuh ditampar sebelum putus tuh, sampai makan tuh sakit karena rahangnya sakit. Itu tuh parah banget kan pokoknya ya. Terus aku sempat bawa pisau, terus tapi untungnya dia sampai bilang istighfar dia bilang kayak gitu kan. Tapi ya gimana ya, makanya aku karena kan orang nggak habis pikir gitu ya, kenapa sih bisa sampai pembunuhan gitu. Tapi emang kita tuh benar-benar makin terpancing gitu emosinya, makanya hubungan yang nggak sehat tuh nggak baik banget ya gitu buat mental kita tuh. Ketika sudah ada kekerasan dan kedua belah pihak bukannya berkembang tapi malah nurun jadi kayak nggak baik ya. Iya, malah makin gak baik. Dari segi akademis akunya juga, aku sampai setahun kuliah tuh IPK 1,1. Karena jadi stresor ya, jadi stres. Iya, jadi stres. Terus juga dia juga nggak ngedukung aku kuliah kan. Dia tuh, aku kuliah di Jawa Barat, dia kuliah di Jawa Tengah ya. Itu sampai kayak nyuruh, kamu kesini dong, udah bolos aja nggak apa-apa. Gini dulu juga kan aku waktu kamu SMA kuliah kan aku juga bela-belain, kok kamu nggak bela-belain sih gitu kan ketemu aku gitu. Padahal kuliah itu kan penting banget ya, malah jadi doktrin buat kuliah nggak bener gitu. Iya, rela buat bolos kuliah gitu demi dia. Aku keluar kota naik travel gitu. Buset, kan ya. Naik travel keluar kota gitu kan, sampai itu kan perjalanan lumayan lama ya. Jawa Tengah sana tuh sekitar 10 jaman. Terus aku bolos, ternyata pas aku cek nilai itu IPK tinggal 1,1. Pokoknya udah benar-benar kayak dikit-dikit masalah ya kalau misalkan di telepon pokoknya udah bahasa binatang semua keluar, bahasa kasar semua keluar. Sampai kadang suka gemetar kan sih megang handphone kan ya. Gemeter terus tangan semuanya tuh keringat dingin. Pokoknya udah nggak enak lah, sering kayak gitu kan. Terus aku juga dulu SMA tuh sampai berat badan 36 kilo. Wah. Turun udah drastis aku dibikin, ya. Turun drastis. Dibikin sama dia tuh jadi maksudnya jadi nggak eksis lagi gitu kan ya. Terus dibikin jadi jelek ya nggak sih? Dibikin jadi bodoh juga. Jadi kualitas hidup kita benar-benar jadi menurun banget ya gara-gara hubungan yang toksik ini. Iya banget, selama 5 tahun lah aku itu. Wow. Bertahan seperti itu. Wow. 5 tahun loh, nggak waktu yang sebentar, ini lama banget. Iya, 5 tahun, gila. Sampai akhirnya tuh yang terakhir aku tuh berantem, yang ditampar itu kan, sakit banget. Tapi namanya perempuan nih balik mukul tuh nggak bisa, udah keburu ketahan gitu nggak sih? Iya, beda tenaganya soalnya. Iya, beda tenaganya, dia kan udah tahu gitu kan. Kita kalau udah habis mukul, kita mau mukul ya dia kan tahu gitu kan ya. Iya. Akhirnya kalau dia nahan, aku gunain aja kuku aku. Ya kan bener kan kayak kucing dan anjing kan. Terus akhirnya tuh gimana tuh Kak selama hubungan 5 tahun itu sampai memutuskan berakhir dan keluar? Itu gimana caranya? Nah, di situ aku kan di situ udah bener-bener gak percaya sama dia tuh, tapi dia minta pembuktian katanya kan selama setahun setengah terakhir itu tuh minta pembuktian. Tapi ternyata makin kesini tuh aku tuh udah nggak percaya sama dia, rasa sayang tuh semakin menurun, dan logika tuh semakin naik. Berarti kan perasaan kita turun tuh. Iya. Perasaan kita turun, logika naik. Ini kayaknya udah nggak bener ini kan. Aku tuh pengen putus, tapi ini gimana caranya? Sampai suatu ketika aku tuh deket sama cowok, terus dia tuh bantuin aku tugas gitu kan, terus ngajarin aku gitu kan. Terus oh ini cowok tuh baik ya, tapi aku tuh masih belum tahu gitu kan yang baik tuh seperti apa sih, tapi ya lebih baik lah gitu kan ya. Sekampus. Terus akhirnya pas aku dapat kejadian seperti itu, mumpung ada timing yang tepat nih buat aku kabur gitu ya, buat aku pergi. Itu akhirnya setelah aku yang ditampar sampai sakit itu tuh ya, aku pergi di kosan teman. Terus sampai dia tuh BBM-in semua teman-teman aku buat minta pengen ketemu sama aku. Tapi aku tuh ngumpet, aku tuh nggak mau ketemu sama dia saking takutnya gitu. Takut kalau misalkan kita ketemu tuh berantem lagi, pukul-pukulan lagi, kasar-kasaran lagi gitu kayak gitu. Itu
itu ada kena 1 minggu aku nggak mau pulang ke kosan. Karena takut dia datang gitu ya. Iya, takut dia datang, takut balikan lagi. Sampai kayak gitu. Sampai aku punya pacar pun dia tuh masih neror aku dan neror pacar aku. Wow. Jadi dulu kenapa aku nggak putus tuh, dia tuh selalu ngancem. Ngancem katanya mau ngelaporin kelakuan aku sama ini sama ibu aku. Waduh. Kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kan aku pacaran lagi gitu kan, sebab kita putus pacaran lagi. Tapi di situ ya aku kan punya pacar lagi tuh. Salah sih sebenarnya ya aku punya pacar lagi, tapi kalau kita nggak punya pacar lagi dia tuh tetap berani gitu. Jadi selama ini tuh aku tuh nggak pernah dekat lagi, nggak pernah pacaran lagi sama cowok. Dia tuh tetap berani buat deketin aku, buat terus ke rumah aku gitu, ke kosan aku, buat ya pokoknya mohon sampai nangis itu lah kayak waktu itu gitu kan. Pas aku punya pacar dia rada-rada bisa ngerem gitu, mau berani apa enggak rada kayak gitu tuh. Walaupun dia masih tetap neror aku gitu kan, tetap nge-SMS-in ibu aku, tetap terus nge-SMS-in juga sampai keluarga juga diteror ya. Iya, diteror kayak gitu. Wow. Benar-benar. Gitu, pokoknya aku tuh sering banget diancam. Sampai itu tuh ya aku bilang, kata pacar baru aku yang kemarin tuh, udah nggak apa-apa, sok aja bilangin aja gitu ya, bilangin aja, sok aja pengen lihat dia berani nggak gitu kan ya, kata dia kayak gitu kan. Tapi ternyata dia emang nggak berani, itu cuman kayak omongan dia doang gitu. Terus akhirnya formula apa nih kira-kira buat teman-teman yang denger supaya bisa move on dari toxic relationship? Kalau menurut aku logika ya, jangan main perasaan. Dan logika itu sebenarnya bisa kamu asah juga dari baca buku gitu kan, buku pengembangan diri, buku-buku tentang Islam gitu kan. Terus aku tuh dulu sampai pernah bikin tulisan, jadi plus minusnya pecahan sama dia gitu. Iya, betul. Ngejurnal ya, bikin poin. Lebih banyak positifnya nggak atau lebih banyak negatifnya? Kalau banyak negatifnya ya harus cepat-cepat diudahin aja gitu ya. Iya, aku sampai tulisin semuanya, terus aku baca terus sampai tuh mikir gitu tuh, biar menguatkan hati sama pikiran gitu ya. Iya, nguatin logika kita enggak. Tapi kan dia tuh kan baik. Tapi kan dia nggak mungkin kayak gitu. Iya, kan tiap logika kita main pasti perasaan narik lagi. Saat perasaan itu naik lagi, kita baca lagi aja itu, maksudnya kelakuan dia terus akibatnya kita pacaran dia tuh, teman dia tuh jadi kayak gimana sih, kita tulisin semuanya tuh, kita baca lagi kayak gitu. Pokoknya mau sampai pergi ke psikolog kayak biar nggak apa-apa, yang penting daripada kamu rusak terus-terusan. Apalagi misalkan terjadi kayak di berita-berita tuh sampai pembunuhan, masih mending udah stop aja. Stop aja. Terus mau kamu sampai galau segimanapun, kalau kamu terusin itu malah nambah rusak gitu loh. Iya, betul, setuju banget. Ketika jadi udah ada yang membuat penurunan diri dan kualitas, itu tandanya udah toksik banget ya. Iya, banget. Oke. Kalau gitu aku mau kasih ringkasannya ya. Dari toxic relationship itu merupakan hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, tidak mendapat penghargaan atau tidak dihargai, bahkan diserang, sehingga akan berdampak negatif terhadap keadaan fisik maupun mental seseorang. Iya nggak sih? Iya, benar banget. Terus ciri-cirinya tuh yang udah ada tergantungan gitu. Terus privasi juga diganggu, selalu dicurigain, selalu mengatakan tidak atau ditolak, ada perasaan yang tidak didukung, ada kekerasan, kayak gitu ya. Itu udah termasuk paket lengkap gitu ya di Kasiska tuh. Ya nggak sih, Kak? Kalau mau lebih ceritain banyak banget. Jadi lebih banyak daripada itu ya ciri-cirinya.
Oke, benar-benar. Terus tips dan formulanya tuh pertama bikin jurnal ya, bikin tips nulis tentang kelebihan dan kekurangan atau positif dan negatifnya dari berhubungan sama dia gitu. Kalau banyak negatifnya ya cepat langsung cabut aja daripada kita kualitas makin menurun gitu ya, nilai jadi turun, kualitas hidup jadi berantakan gitu. Mending kita move on dan fokus sama diri sendiri, ya nggak sih? Iya. Cintai diri kita sendiri daripada cintain orang lain. Iya, bener banget. Terus pastinya juga dengan cerita ya nggak sih Kak? Kalau kita cerita sama orang tuh ada masukan juga kan yang baik buat kita milih yang mana gitu. Pilihan buat move on kah atau cari yang lain kah gitu ya? Iya. Minta saran dan dukungan gitu ya dari orang sekitar. Iya. Tapi tetap sih balik lagi dari sendiri. Iya, benar. Itu sebenarnya udah banyak banget yang ngomongin aku tuh. Tapi ya udah gitu, karena rasa sayang yang besar tapi bodoh gitu. Jadi ya udah nggak didengar gitu orang-orang tuh. Iya, benar banget. Atau mungkin bisa juga konsul ke psikolog ya kalau misalnya udah terasa terjebak banget. Oke. Sama meningkatkan self love kita ya, ketika kita udah sayang sama diri kita sendiri terus tahu nih, wah udah nggak bener nih hubungan, karena kita lebih memilih diri kita gitu untuk diselamatkan, dan itu salah satu bentuk self love juga kan. Wow, pelajarannya banyak banget nih dari Kak Siska. Tapi sekarang udah move on kan Kak? Maksudnya masih ada bayang-bayang kepikiran gak yang dulu? Tapi ya nih misalkan kan aku tuh setelah itu tuh pacarannya sama cowok yang sekampus ini tuh. Nah di saat aku pernah nih berantem sama dia, terus aku ngomongnya agak tinggi, hampir agak teriak, muka aku tuh secara refleks tuh langsung buang muka karena takut ditampar. Padahal kan kita tuh maksudnya dia tuh orang berbeda loh gitu. Oh, jadi ada efek ya, ada efek yang kebawa dengan kita berhubungan sama orang lain, masih kebawa gitu efeknya, jadi kayak agak rasa takut. Gestur tubuh tuh kayak berbicara gitu, masih ada traumanya gitu si badan tuh ya. Iya, traumanya. Karena dulu setiap berantem tuh, kalau kita berantem langsung tuh pasti suka ditampar gitu sama dia. Dan aku tuh sampai pas pacaran sama orang baru tuh sampai kayak gitu. Iya. Sampai langsung refleks gitu kan, langsung buang-buang kayak gitu tuh, sampai kayak takut ditampar. Padahal kan dia sama sekali nggak pernah nampar, nggak pernah berbicara beda orang berbicara juga kasar gitu. Beda lah gitu kan. Tapi karena setiap aku ngomong udah agak tinggi, dulunya kebiasaan pernah ditampar gitu kan, pernah karena beberapa kali sering ditampar sama dia, jadi kebawa gitu kebiasaan sama orang baru itu. Iya, masih ada trauma, dan mungkin itu yang harus dikeluarkan ya, maksudnya harus healing dari trauma tersebut. Emang nggak mudah ya, maksudnya yang namanya sesuatu luka, apalagi udah sampai luka batin, mau hilangnya tuh nggak mudah dan nggak cukup waktu yang sebentar. Butuh waktu lama dan proses yang panjang, ya nggak sih? Sampai ke rumah tangga pun kadang suami tuh suka bilang, awal-awal nikah kamu tuh tengil katanya kalau ngejawab. Sampai masih kayak gitu kan, karena udah terbiasa dulunya tuh. Karena dulu mungkin cara bertahan hidupnya seperti itu, untuk melindungi diri sebenarnya ya, sikap-sikap kayak gitu tuh dulunya. Iya, melindungi diri ya. Karena kita pas diam tuh diserang terus. Iya. Jadinya kebawa sampai sekarang ya. Iya, jadinya kebawa ya. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah lebih bisa mengontrol emosi gitu. Iya, betul. Gak parah lah kayak dulu. Oke, mungkin terima kasih banyak loh Kak Siska untuk pengalaman dan ceritanya. Semoga menjadi pengalaman untuk semua yang mendengar. Kalau udah tahu nih kita dalam keadaan toxic relationship, ya kita harus move on, kita harus keluar dari hubungan tersebut, apalagi udah sampai merusak kualitas hidup gitu ya. Thank you banget Kak Siska udah cerita, pasti menjadi inspirasi untuk semua yang denger gitu ya. Terus mungkin untuk kita biar relax, karena pasti ini udah dikuras gitu ya emosi lamanya, dan kita cerita lagi pasti ada emosi-emosi yang bergerak gitu di tubuh. Kita mungkin relaksasi dulu kali ya sambil dengerin musik meditasi, mau nggak? Boleh. Ya nih. Pasti kekuras banget kan energinya karena ingat-ingat masa lalu kebuka lagi. Oke, kita sebenarnya sih setelah kejadian itu tuh aku tuh selalu mensuggest buat diri sendiri buat pengen bisa hilang dari memori.
Iya sih. otak gitu. Cuman kayak kalau setahu aku, kalau kita semakin memaksakan diri atau melawan, itu akan semakin ada terus. Jadi biarkan aja, biar waktu yang menghilang dengan sendirinya, dan kita kayak pelan-pelan nerima, oh iya dulu pernah di kayak giniin gitu ya. Tapi mungkin ada hikmah di balik itu semua yang bikin Kak Siska tuh lebih strong. Iya. Ya kan, lebih kuat, lebih tough gitu, lebih survive sama hidup. Jadi biarkan waktu mungkin ya yang bisa membawa kakak berubah lebih baik atau efek-efek ini tuh hilang. Dan doa juga sih pastinya ya ngebantu kita. Iya Pak, benar. Jadikan pengalaman hidup. Iya benar, dan pengalaman walaupun rasanya tuh kayak ya ampun rugi banget gitu. Waktu 5 tahun terbuang gitu aja ya. 5 tahun terbuang gitu aja. Iya. Ngerusak. Mungkin kalau misalkan nggak pernah ada, mungkin aku bisa lebih meningkatkan kualitas hidup yang buat diri aku sekarang ini gitu. Jauh lebih baik gitu ya. Jauh lebih baik ya. Tapi it's okay, mungkin memang itu sudah jalan dari Tuhan yang dikehendaki ya. Mungkin ngelihat Kak Siska bisa melewati ini semua, nggak sampai yang depresi, nggak sampai yang apa ya, bener-bener ngedrop banget dan nggak bisa keluar. Mungkin dikasih kekuatan itu untuk Kak Siska akhirnya bisa berbagi cerita di sini dan jadi pengalaman buat semua yang denger. Ya, alhamdulillah ya Allah. Dan pastinya yang dengar pun makin terinspirasi gitu, dan banyak pengetahuan, dapat pengalaman dari kakak yang pastinya bermanfaat buat mereka. Teman-teman yang di sini yang dengar pasti jadi nambah pengalaman kan. Oh iya, gue lagi ada di tahap yang toksik nggak ya dengan pasangan, dengan pacar gitu kan. Gitu. Benar-benar Kak. Mungkin kalau misalnya nggak ngelewatin itu semua, kita nggak dipertemukan gitu ya. Mungkin kakak juga nggak bisa membantu orang gitu. Tapi kan dengan pengalaman Kak Siska bisa membantu banyak orang-orang yang lain yang di luar sana yang denger juga. Iya. Kadang suka gagal juga sih. Suka pengen, aduh kamu tuh jangan kayak gini gitu kan. Kalau misalkan sama ABG kayak gini, aku tuh kayak udah banyak banget pengalaman. Iya. Kayak pengen ngebantu, aduh jangan sampai kayak gini kan. Sayang banget gitu kan. Iya bener sayang banget gitu, karena gue udah pernah ngalamin gitu kan. Iya. Yuk gitu ya, semoga aja dengan teman-teman yang dengar di sini pasti akan lebih aware ya, lebih melihat dapat pengetahuan yang lebih gitu dibandingkan dulu kan. Mungkin kita belum ada media sosial ya, Instagram belum ada gitu, podcast belum ada, jadi ya mungkin mendapatkan informasi tentang toxic relationship juga sedikit gitu ya, minim banget tentang informasi. Tapi ya semoga aja dengan perkembangannya zaman lebih modern, banyak media sosial, podcast di Spotify, di Instagram, makin terbuka pikirannya. Karena semoga aja semakin zaman modern, pengetahuan teman-teman juga semakin berkembang juga gitu. Jangan seperti dulu, karena ya kita manfaatin teknologi sebaik-baik mungkin gitu ya. Kalau dulu mana bisa kayak gitu. Iya bener, makanya dulu nanya sama teman gitu kan, sama teman malah nggak memberi solusi kan, malah gimana ya. Iya, kadang solusinya kurang tepat ya. Iya, solusinya kurang tepat itu kan sesama bocah ya gitu maksudnya tuh. Malah jadi gosip juga sih ya kadang-kadang cerita sama temen tuh. Gosip juga nambah masalah lagi kan jadinya tuh. Mungkin kalau mau cerita sama teman-teman yang terpilih aja ya, jangan asal cerita gitu sama orang. Oke, tapi Mamor pasti juga bisa. Iya, betul. Karena pastinya kalau di kita semua rahasia terjamin insyaallah. Dengan semuanya juga kan kita pakai nama samaran, disiarkannya juga, terus rahasia lah, insyaallah amanah. Amin. Amin. Oke, kita meditasi sebentar ya biar relax. Oke, Beb. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke, boleh tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lewat mulut. Boleh tarik nafas lagi. Dan hembuskan.
sambil dipeluk badannya, dipeluk, terus bilang, terima kasih badan, terima kasih diri, karena telah menjaga aku, membawa aku hingga sekuat ini.